Do you really understand the meaning of the 3 holiest days in Christianity? Let's learn together with Father Cafe. Hari suci itu dimulai Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Apakah saya salah, Romo? Benar sekali. Soalnya ada Romo tertentu yang mengatakan Trihari Suci itu mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, Romo. Tidak, Paskah sudah Paskah. Kami bingung di situ, Romo, karena kan kita kan ada katekese di gereja setiap hari Minggu. Lalu tim katekese membuat katekesenya tentang Trihari Suci. Jadi Trihari Suci itu dimulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan itu yang kami dapat selama pelajaran waktu di kampus waktu itu. Kemudian Romo bilang Trihari Suci itu mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi adakah ajaran yang lain dari situ? Ya, gitu? saya tidak tahu apa. Saya tidak, Novi, maaf dulu. Saya tidak dengar pernyataan dari Romo. Saya tidak bisa langsung ngomong di sini. Tapi Trihari Suci itu memang mulai dari hari Kamis, karena nanti institusi Ekaristinya dihilangkan. Bisa mengerti? Nanti institusi Ekaristinya ada di mana? Romo, makanya sekarang hitungan sangat berbeda dengan ketika omong tentang Trihari Suci dengan hitungan hari kebangkitan. Jadi makanya Novi saya tidak bisa omong di sini karena saya tidak tahu alasannya. Novi sebentar. Tenangkan dulu. Minggu pagi kan, Romo? Yesus bangkit dari kubur kan, Romo? Saya bukan omong tentang bangkitnya dulu. Saya omong tentang Trihari Suci. Tema 1 selesai dulu, baru disambung dengan tema lain. Saya dengar suaramu, Novi. Novi, engkau ribut di situ. Saya tidak. Halo Novi, engkau bisa pindah sedikit? Romo, engkau bisa pindah sedikit tempatnya karena ribut dan sinyal. Novi, engkau buka mic-mu. Jangan dulu omong tentang kebangkitan karena kita masih omong 3 hari suci, Trihari Suci. Novi, tolong hidupkan mic-nya dulu. Makanya sekarang saya mau hitung. Novi, engkau dengar tidak? Aduh, jangan saya. Novi, engkau dengarkan saya tidak, Novi? Saya butuh itu saja. Engkau bisa keluar dari ruangan kelas sedikit atau tidak? Novi, kalau engkau dengar, kau type di bawah. Engkau dengar tanpa buka mic. Karena di situ anak-anak, nanti saya mungkin di report. Novi, engkau tulis di bawah, saya dengar atau tidak, begitu aja. Novi, engkau dengarkan saya atau hanya dengar saya punya suara? Tidak, saya akan menjelaskan tanpa engkau buka mic. Bagaimana perhitungannya? Makanya Romo punya alasan, tetapi tidak bisa dihitung dari hari Jumat. Aduh, Novi, engkau dengar dari bawah ya? Tapi Novi tidak dengar suaranya, tapi anak-anaknya dengar. Ini jadi rusak juga, bingung saya. Oke, pertanyaan Novi biar saya jelaskan. Ada. Trihari Suci itu penting sekali. Makanya sekarang kita hitung bagaimana orang Yahudi menghitung hari. Hitungan hari orang Yahudi itu adalah begini. Sore hari ini sampai dengan sore hari berikut dihitung 1 hari. Jadi
Kamis sore sampai dengan Jumat sore 1 hari. Jumat sore sampai dengan Sabtu sore hari ke-2. Sabtu sore sampai dengan Minggu sore hari ketiga. Itu makanya Romo juga punya alasan. Tetapi saya belum dengar dari Romo bahwa menghilangkan hari Kamis itu yang sangat kita harus. Saya tidak dengar dari Romo, sama saya tidak bisa omong banyak di sini. Karena saya yang dengar dari Novi. Karena itu hitungan 3 hari itu dalam pengertian apa? Kamis sore sampai dengan Jumat sore 1. Jumat sore sampai dengan Sabtu sore hari kedua. Sabtu sore sampai dengan Minggu sore hari ke-3. Maka dikatakan 3 hari suci. Tapi 6 jangan berarti Romo. ya. Jam 6 ya. Ya, hitungan Yahudi kan jam 6 sore hari ini sampai dengan hari berikut, itu baru dikatakan 1 hari. Makanya dari Kamis sampai dengan Minggu dihitung 3 hari. Kenapa? Kamis sore sampai dengan Jumat sore. Jumat sore sampai dengan Sabtu sore hari kedua, Sabtu sore sampai dengan Minggu sore hari ketiga. Makanya Yesus mati sebelum jam 6 sore hari Jumat, maka dihitung hari pertama. Jumat sore sampai dengan untuk sampai kepada Jumat sore jam 6 dia hitungnya dari sore hari sebelumnya, yaitu Kamis. Ini jadi persoalan, karena itu penting sekali untuk hitungan seperti itu. Jadi orang Katolik, karena tadi bilang Romo jelaskan ke dia. Hanya mungkin kalau tadi tidak ribut, saya bisa jelaskan dalam pengertian ini. Perhitungan hari. Maka tapi saya juga tidak bisa langsung menjelaskan, karena saya tidak dengar penjelasan dari Romo sendiri. Ya, Jumat sekarang belum jam 6 sore. Belum, setelah jam 6 sore baru dihitung hari berikut. Karena itu Yesus pada hari ketiga, karena hitungannya orang Yahudi begitu. Yesus mati jam 3 sore. Jadi belum sampai lebih dari jam 6 sore. Kalau sudah jam 6 sore berarti sudah hitungan Sabtu atau Sabat. Aduh, tadi pertanyaan bagus hanya tadi. Sinyalnya Ibu tadi, Ibu Novi. Oke Om Jack, saya lagi 10 menit mau tidur. Silakan. Halo. Panas lagi nih. Ini sinyalnya saya atau sinyalnya dia, sinyal kalian ini? Ini mohon penjelasannya Romo. Kitab Yesaya 9 ayat 5. Aku baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Akan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini kan nubuatan Romo. Nanti kita baca di Natal ya. Nanti kita baca di Natal. Kita mau pasca ini kita baca Natal punya umum. Enggak, kenapa ini aja Romo? Kenapa ada kata telah lahir, berarti sudah terjadi. Kalau nubuatan kan aturannya akan. Jadi ada masuk di Kobal menanyakan ini. Mohon pencerahannya Romo. Engkau baca kembali ayatnya baik-baik. Baca dari ayat sebelumnya. Baca dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Yesaya berapa? Coba tolong balik cek. Jadi jangan hanya baca satu ayat, jadi rusak juga. Engkau baca proses. Baca satu ayat. Tolong saja. balik cek. 9 ayat 5 JJ. Iya. Yesaya Baca berapa? balik cek. Iya, Pak.
Yesaya 9 ayat 5. Oh, 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk Baca kita. ayat sebelumnya, ayat itu saya sudah tahu. Baca ayat sebelumnya supaya Bapak mengerti, supaya jangan hanya baca satu ayat. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sekarang Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tumpuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. kenapa ayat sebelumnya penting? Sebelum ayat 6 itu, baca kembali. Perang telah berakhir. Artinya anak itu sudah lahir. Karena sang Raja Damai datang ketika semua perang berakhir. Makanya di situ digunakan kata telah. Karena harus dibaca dari ayat sebelumnya. Perang telah berakhir. Baca. Itu konteksnya seperti itu. Makanya tidak bisa mati-matian di situ. Iya. Baca ayat sebelumnya omong tentang apa? Bantu dulu. Sebab banyak ya. Yang tadi. 4 ya. Hmm. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Selesai, sudah dibakar semua itu, jubah yang berdarah dan semuanya sudah selesai. Karena apa? Karena anak, baca sekarang. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Perang berakhir, Raja Damai sudah datang, selesai. Iya. Makanya saya tolong baca dari ayat sebelumnya supaya mengerti konteks ayat itu. Kalau tidak kita sama dengan proti. Isi dan keseluruhan dihilangkan ketika membaca. Ayat itu berdiri sendiri seolah-olah. Baik, Romo. Iya. Oke. Terima kasih, Romo. Iya. Kalau Raja Damai belum lahir, perang tidak akan berakhir. Baik, Romo. Iya. Pakaian-pakaian yang berlumuran darah tidak dibakar. Maksudnya sudah selesai lah perangnya. Iya. Maka harus sekarang lahir Raja Damai. Iya. Oke. Itu untuk Natal sebenarnya. Ya, kita mau pasca nikah. Engkau suka ngobrol-ngobrol di kolomnya Protestan kan? Enggak, saya mendengar aja kadang-kadang. Aslinya seperti itu karena mereka tuh tafsir suka-suka. Menghilangkan konteks hanya satu ayat selesai. Apalagi Islam. Ada Islam yang tafsir ini kitab suci Katolik ini paling rusak semua. Iya. Baik, Romo. Ya. Pagi Romo. Boleh saya bertanya Romo? Engkau Romo kah? Bukan Romo, saya awam Romo. Oke. Saya pikir engkau Romo. Oke, silakan. Saya dari Kalimantan Tengah, Keuskupan Palangkaraya Romo. Yang saya ingin tanyakan tentang Sabtu Suci Romo. Yang saya tahu itu misteri turun ke tempat penantian kan. Nah saya belum mengerti maksudnya itu seperti apa Romo. Saya sudah jelaskan kemarin panjang lebar itu. Misi final mesianik. Mungkin ada video-video yang direkam, aku pendosa dan semua kamu rekam video itu. Karena saya sudah penjelasan panjang lebar tentang misi final mesianik. Yang kalau tidak salah siapa yang tanya kemarin? Tio, siapa saja? Tentang kredo itu, turun ke nomor penantian itu. Ya. Siapa? Tolong yang sudah rekam di video-video bisa share ke God
Dan bisa jelaskan panjang lebar, tetapi saya akan menjelaskan. Turun ke tempat penantian itu adalah misi final mesianik. Orang-orang mati pun mendengarkan pemberitaan Injil. Baca lebih cepat sekarang, ada berapa? 3-4 ayat. Yohanes 5 ayat 25. Yohanes 5:25. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab, Artinya, cukup. Artinya orang-orang mati pun mendengarkan suara mendengar Anak Allah. Anak Allah. Supaya dengarkan suaranya, dia harus pergi kemana? Ini penting sekali. 1 Petrus 3 ayat 19. Oke, sambil G.O. Yosef, Yesus disebut Bapa yang kekal, itu artinya pelindung. Oke. Bukan dia sebagai Bapa, seperti Bapa melindungi kita semua. Siapa yang melindungi anak-anak di rumah? Siapa yang menjadi pelindung di rumah tangga? Siapa? Dalam bahasa kiasan. Di rumah tanggamu siapa yang menjadi figur pelindung? Bapa. Jadi kalau kita di ayat ya saya bilang sebagai Bapa yang kekal, artinya dia itu adalah pelindung bagi umat manusia selamanya. Makanya kita harus mengerti dalam konteks mentalitas Yudaisme tentang kebapaan. Kalau tidak memang rusak. G.O. kan kurang ajar. Jesus only kan beda bagi ambil. Sejak kapan Yesus adalah Bapa? Itu kan setengah Arianisme. Buat apa kamu datang ke sini? Oke, lanjut. Sekarang Yesus buat apa? Ketika setelah kematiannya dia kemana? 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di penjara. Baca ayat 18. Itu omong tentang Yesus atau tidak? 18. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dia pergi memberitakan Injil, Yesus. Siapa yang pergi memberitakan Injil? Apakah siapa yang pergi memberitakan Injil? Oke. Sekarang 1 Petrus 4 ayat 6. Supaya orang-orang mati pun sama seperti kita mendengarkan apa? Ayat 6, itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sudah bisa mengerti apa ya? Misi final mesianik. Mewartakan Injil kepada mereka yang telah mati. Tapi mereka ini yang dalam pengertian Hades. Teman-teman, saya sudah jam 10, jangan naikkan orang. Tolong dong moderator, karena saya sudah bilang mata saya bengkak lagi. Tolong moderator, ini terakhir kali naikkan orang. Okay? Saya sudah bilang dari tadi jam 10 saya harus tidur. Mute-kan dulu. Okay. Apegat, engkau bisa mengerti itu konteks dulu. Oke, sekarang sudah saya sudah mulai mengerti, Romo. Maka dia turun ke penantian untuk apa? Kita akan Injil, Romo. Kepada apa? Jiwa-jiwa yang ada di penjara, Hades, Sheol, yang menantikan Kristus. Karena itu setelah dia pergi ke sana, dan setelah itu dia bangkit, dia pergi mewartakan, dan dia bangkitlah pula mereka orang-orang kudus yang ada di sana, bukan neraka. Kenapa
Orang kudus tidak masuk neraka. Kalau Efesoro bilang Yesus pergi ke neraka, itu kurang ajar juga. Karena bagaimana orang kudus ada di neraka? Menantikan kebangkitan Kristus, mereka yang mati sebelum Kristus. Makanya di Matius 27 ayat 52, setelah kebangkitan Kristus, 53-nya, orang-orang kudus juga bangkit dari kubur atau tidak? Orang kudus yang sudah mati. Matius 27. Tapi ini ajaran sekitar doktrin ajaran sedikit kurang ajar. Yesus pergi ke neraka. Mana ayatnya Yesus pergi ke neraka? Yesus pergi kepada orang-orang yang menantikan dia. Oke, sekarang baca dulu. Setelah kebangkitan Yesus bangkit pula siapa? 27 ayat 52-53. Tolong kon ayat yang di bawah taiblah kalian dia bilang. Orang yang tulis tentang Efesus ini berarti mereka suka nonton di sana, jadi tidak ada guna juga orang Katolik seperti ini. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Apa ingat, Yesus harus pergi ke sana mewartakan supaya orang mati pun mendengarkan pemberitaan Injil, sama seperti kita dan menjadi percaya. Dan itu setelah kebangkitan Kristus, keluarlah orang-orang kudus dari kuburnya dan pergi ke kota Allah dan menampakkan diri ke banyak orang. Maka menantikan kebangkitannya Kristus. Kalau Protestan bilang orang sudah mati pergi tunggu di kubur, itu artinya tidak ada guna Yesus datang, yang telah pernah datang dan membawa orang ke surga tidak ada guna. Harus tunggu di kubur lagi. Kalau tidak kubur itu taruh di kamu rumah kalau gitu. Supaya kamu jaga dia daripada kamu taruh di kubur buang saja seperti binatang saja. Baik, Romo. Terima kasih jelas. Semoga ada yang kemarin kau tidak jelaskan, saya jelaskan nanti panjang lebar, masih banyak hal yang harus dijelaskan tentang tema ini. Tapi semua tak ada bengkaknya. Nah, moderator jangan kasih naik orang lagi. Kalau saya tahan sakit. Oke, siapa yang mau tanya lagi dua terakhir? Oke, selamat siang Romo, selamat siang teman-teman semua. Saya mau bertanya Romo, soalnya pertanyaan ini agak membingungkan saya begitu Romo. Saya sempat menaik di salah satu room. Dia mengatakan Katolik kalau Protestan. Saya Katolik Romo. Dia tidak engkau naik di roomnya siapa? Di apa? Roomnya siapa? Nama roomnya kemarin siapa itu? Engkau naik di room Dia Protestan atau Katolik? Itu pertanyaan saya, bukan siapa punya itu. Dia umumnya Kristen katanya Romo. Engkau naik di roomnya Katolik atau roomnya Protestan? Katolik Romo. Katolik. Katanya Apa nama Katolik. roomnya? Roomnya namanya apa? Itu yang saya tidak perhatikan nama roomnya Saya kemarin. tidak akan omong di sini kalau saya tidak tahu roomnya apa. Jangan, saya tidak mau kau datang provokasi di sini. Kalau itu room Katolik, awam Katolik, saya akan omong dia kalau memang omong salah. Engkau harus kasih tahu room namanya apa di sini. Kalau tidak saya tidak mau jawab. Oh iya Romo, nanti saya naik ulang saya Romo. Saya cari kembali itu room. Engkau cari dulu supaya saya tidak mau bawa data tanpa data di sini. Karena engkau tidak tahu room nama siapa. Engkau naik di room itu, engkau tidak tahu room itu namanya siapa. Iya Romo. Saya akan naik ulang nanti Romo. Saya cari kembali dulu room Romo. Kau cari dulu room itu, setelah itu kau datang lagi. Iya Romo. Oke. Iya Romo. Yo. Maaf ya Romo. Yo, saya tidak mau nanti kau kasih mempertentangkan di sini. Saya tidak mau di situ. Iya Romo. Oke, makasih ya Romo ya. Saya bertanya ya Romo ya. Yo. Katolik, Protestan? Saya Katolik dari Keuskupan Bandung, Romo. Saya udah sering dengar Viti Romo, dan di situ Romo sering menegaskan bahwa para pendeta Protestan, para bidat itu nggak ada suksesi otoritas dari
rasul mana mereka udah terputus, gak punya sama sekali. Tapi saya tidak bilang bidat, saya tidak bilang bidat. Oh iya, saya yang bilang bidat. Hati-hati di situ, dan seolah-olah saya yang bilang itu. Ya, siap. Pertanyaan saya, kenapa kita gereja Katolik ini masih mau menerima rumusan pembaptisan mereka? Oke, ini penting sekali pertanyaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi di satu sisi, kita udah menegaskan bahwa mereka tidak ada, udah putus otoritas suksesi. Bisa saya jelaskan? Saya bisa jelaskan. Tiap anggap saja itu pembaptisan darurat. Karena pembaptisan darurat pun yang Islam, yang agama lain, kalau dia tahu rumusan Tritunggal Maha Kudus, dia bisa membaptis. Siap. Engkau bisa mengerti itu dulu. Siap, paham. Maupun dia agama apapun, kalau ada emergensi dan itu harus dibaptis dalam rumusan Katolik dan dia tahu rumusannya, dia bisa baptis. Setelah itu laporkan. Bayangkan, sekarang kalau kita mau baptis lagi, kita akan menentang sendiri Santo Paulus yang mengatakan berapa pembaptisan. Santo Paulus bilang berapa pembaptisan? Tuh. Pio, saya tanya engkau, Pio. Berapa pembaptisan? Engkau tahu di kitab suci Santo Paulus bilang berapa pembaptisan? Lupa lagi saya, Romo. Kan baca Efesus 4 ayat 5. Berapa pembaptisan? JJ, Efesus 4 ayat 5. JJ, kau masih di sini? JJ. 5. Ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Selesai. Baktera, berapa pembaptisan? Baktera, berapa pembaptisan? Satu aja, Romo. Kalau kita Katolik baptis lagi, menentang apa yang dikatakan oleh Santo Paulus? Siap, Romo. Berarti boleh dikatakan bahwa pembaptisan itu sama aja dengan pembaptisan rindu ya, Romo? Baptis darurat. Anggap saja darurat. Rindu itu bagi katekumen yang mati. Jadi yang hati-hati di situ. Sebelum pembaptisan dia mati. Itu makanya dikatakan baptis rindu. Baptis rindu, siap. Terima kasih banyak, Romo. Oke. Bayangkan yang agama lain, baptis darurat Tritunggal Maha Kudus diterima oleh Gereja Katolik. Apalagi yang ini. Karena itu kalau rumusan itu kita baptis lagi, maka kita akan menentang sendiri kitab suci. Siap. Kalau rumusan sudah jelas seperti itu, siap. Tapi makanya tidak ada pengaruh ya? Tidak ada pengaruh. Dengan putusan suksesi itu ya, Romo ya? Tidak ada hubungan. Jadi Protestan bilang pembaptisan kita sama. Kalau kau masuk Katolik, kalau kau tidak masuk Katolik tidak guna. Siap, betul. Terima kasih banyak, Romo. Hanya ketaatan kita kepada apa yang dikatakan Santo Paulus, satu pembaptisan. Tapi itu pun kalau mereka masuk Katolik baru dilakukan namanya pembaharuan pembaptisan. Karena di sana tidak lengkap karena tidak menerima apa-apa yang tidak diterima di sana, minyak krisma dan minyak katekumen. Makanya seperti itu. Terima kasih banyak, Romo. Sangat jelas, Romo. Tidak mempengaruhi apa-apa, oke? Siap, terima kasih, Romo. Izin saya langsung turun, Romo. Oke, saya juga sudah jam 10.15 harus tidur. Siap. Oke. Oke, kalian saya tidur. Oke, amin.